Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Asis Prof. Nina Adriani, BSc, Hons MSc, dan juga tak lupa rekan-rekan belajarku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membagikan pembelajaran terkait bahan ajar reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu reaksi substitusi nukleofilik dan apa saja yang terdapat dalam reaksi tersebut. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu reaksi substitusi nukleofilik? Kalau belum, saya coba akan jelaskan secara sederhana bahwa reaksi substitusi nukleofilik itu secara kinetikanya itu terbagi atas tiga. Yang pertama itu adalah reaksi substitusi nimolekular atau SN1. Yang kedua ada reaksi bimolekular, substitusi bimolekular atau SN2. Yang ketiga adalah reaksi substitusi nukleofilik internal. Jadi nukleofilik ini apa sih gitu loh. Kata dasarnya itu diambil dari nukleus. Nukleofil atau nukleofil itu dimaksudkan adalah pecinta nukleus. Nah, jadi nukleofil ini adalah suatu spesi yang mana spesi itu berisikan antara ion atau molekul. Nah, seperti itu, ion atau molekul. Ya, ion atau molekul ini menyerang suatu alkil halida dalam reaksi substitusi atau reaksi pergantian. Nah, ketika ion atau molekul itu menyerang suatu alkil halida dalam reaksi substitusi, sering dilambangkan dengan Nu-. Nah, umumnya sebuah nukleofil adalah spesi apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Nah, karena dia itu menujunya ke pusat positif, berarti bisa kita simpulkan bahwa nukleofil ini sangat umumnya itu berbentuk anion atau negatif. Nah, seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri sebenarnya nukleofil ini juga ada yang bersifat protonnya polarnya netral, seperti itu. Ada yang polarnya netral, ada polarnya anion, seperti itu. Nah, jadi sebuah nukleofil ini adalah suatu bahasa Lewis, yang kebanyakan nukleofil adalah anion. Nah, kebanyakannya memang anion, tapi ada juga yang molekul polar netral itu tadi. Nah, yang kalau polar netral itu seperti H2O, seperti alkohol, seperti ya lain-lain lah seperti itu. Nah, nukleofil ini sendiri yang paling sering dijumpai itu adalah nukleofil oksigen, nukleofil nitrogen, sulfur, halogen dan karbon, ya, seperti itu. Nah, lalu kita akan masuk pada bentuk umum reaksi substitusi nukleofilik. Oke. Baik, kita masuk kepada bentuk umum reaksi substitusi nukleofilik. Oke. Jadi pada bentuk umum reaksi ini itu ada Nu tambah Rx menjadi Rnu ditambah X. Oke. Nah, sebagai keterangan, kita buat keterangan. Nu ini menandakan nukleofilik. Oke. Seperti di awal, Nu ini menandakan nukleofilik itu sendiri. Baru kemudian titik 2 yang terdapat pada reaksi itu menandakan pasangan elektron.
pasangan elektron. Oke, pasangan elektron. Selanjutnya Rx itu menandakan substrat. Oke, substrat. Yang mana X ini sendiri yang kita bahas di awal adalah alkil halida. Baik. Jadi alkil halida. Nah, yang harus kita ketahui pada reaksi tersebut, pasangan elektron dari nukleofil menyerang substrat, membentuk ikatan baru. Nah, ikatan baru. Sementara gugus pergi melepaskan diri bersama dengan sepasang elektron. Nah, gugus pergi ini melepaskan diri menjadi hasilnya bersama sepasang elektron dan menjadi seperti ini. Oke. Lalu produk utamanya itu adalah RNU ini. Nah, nukleofil dapat memiliki muatan listrik negatif ataupun netral. Itulah yang kita sebagai sebuah catatan di awal. Nah, sedangkan substratnya itu biasanya netral atau bermuatan positif. Oke. Baik, melanjutkan pembahasan terkait bentuk umum reaksi substitusi nukleofilik. Nah, pada bentuk umum reaksi substitusi nukleofilik itu terdapat yang namanya alkil halida. Nah, pada reaksi substitusi nukleofilik itu disebut sebagai gugus pergi atau gugus lepas. Ya, atau juga yang biasa disebut sebagai leaving group. Nah, apakah gugus pergi itu? Apakah gugus lepas itu? Sebelumnya ada yang mengetahuinya. Jadi, gugus pergi atau gugus lepas itu merupakan gugus apa saja yang dapat digeser dari ikatannya. Jadi, apa saja yang bisa digeser dari ikatannya dengan suatu atom karbon. Nah, itulah mengapa dalam reaksi substitusi nukleofilik alkil halida itu dikatakan sebagai gugus lepas. Nah, ion halida adalah gugus pergi yang baik atau gugus lepas yang baik. Nah, kenapa demikian? Karena ionnya merupakan basa yang sangat lemah. Nah, pada nukleofilik ini gugus basa lemah adalah gugus pergi yang paling baik. Nah, itu seperti itu. Sedangkan dibandingkan dengan basa-basa kuat seperti hidroksil, nah, itu kan salah satu basa kuat dan itu merupakan gugus pergi yang tidak baik. Nah, mengapa demikian? Karena pada basa kuat ketika pelepasannya itu dia itu akan sangat reaktif dibandingkan dengan yang masuk. Nah, karena gugus pergi ini sangat krusial terhadap reaksi substitusi nukleofilik, karena pada reaksi substitusi ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, seperti itu. Makanya reaksi substitusi nukleofilik ini menggunakan terdapat alkil halida yang mana gugus perginya itu sangat bagus ketika ion halidanya itu basa yang sangat lemah, seperti itu. Oke, kita masuk pada contoh soal reaksi substitusi nukleofilik. Baik. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan satu contoh soal, itu ada HO ditambah CH3CH2 Br menjadi CH3CH2 OH tambah Br. Nah, mengapa hasilnya seperti ini? Baik, sebelumnya yang kita harus sebagai penanda bahwa hidroksil ini adalah sebagai nukleofil ya. Oke, sebagai nukleofil. Ya, ini ya. Baru CH3CH2Br ini adalah sebagai substrat. Oke, kita ingat lagi seperti di awal bentuk umumnya. Ini adalah sebagai substrat. Oke, ini sebagai substrat. Nah,
Br ini adalah sebagai alkil halidanya. Sebagai catatan, alkil halida ini juga akan yang menjadi sebagai gugus lepasnya itu tadi. Akan sangat mudahnya lepas karena salah satu basa lemah yang kita bahas di awal. Oke, lanjut lagi. Dan CH3CH2OH ini adalah sebagai produk. Oke, produk. Nah, Br ini adalah sebagai gugus pergi. Oke, gugus pergi. Nah, yang Br ini sebagai gugus pergi ya, bisa diperhatikan. Lalu pembahasan terkait pada hidroksil nukleofil hidroksil ini perlu diperhatikan bahwa nukleofil akan mencari pusat positif. Nanti yang kita dari pengertiannya tadi di awal, nukleofil akan mencari pusat yang paling positif. Oke. Kita perhatikan dari CH3CH2 bahwa yang lebih mendapatkan lebih memiliki atau positifnya adalah CH2 karena dia yang paling berdekatan dengan Br ini sendiri yang memiliki ion negatif. Jadi Br mempunyai kemampuan untuk menarik sepasang elektron dari CH2 seperti itu. Nah, ketika nukleofil hidroksil itu dengan mudahnya untuk masuk ke pusat positif, maka Br pun akan dengan mudah untuk melepas dan menjadi gugus pergi yang akan terjadi pada di ujung. Nah, maka dari itu didapatkanlah ketika nukleofil hidroksil ini masuk ke dalam CH3CH2, masuk berikatan dengan CH3CH2 dan hidroksil ini sendiri, yang awalnya etil bromida menjadi etanol sebagai produk, seperti itu ya. Nah, kita ulangi lagi penjelasannya ya. Nukleofil hidroksil akan mencari pusat positif, kan dikatakan dia akan menyerang substrat karena dia akan mencari pusat paling positif, pusat positif. Nah, di sini antara CH3 dan CH2, pusat positifnya ada terjadi pada CH2 karena yang paling berikatan dengan Br yang terkandung negatif tadi. Nah, seperti itu kan. Maka lagi pula yang hidroksil ini akan mulai bereaksi dengan C ini yang positif pada C. Karena dia akan menyerang C, tapi C di sini sudah bermuatan 4, yaitu dari C, H2 dan Br. Nah, makanya itu Br dengan mudahnya melepas menjadi gugus pergi dan hidroksil masuk ke dalam reaksi CH3CH2, itulah menjadikan sebuah produk seperti itu. Inilah contoh soal yang mungkin bisa dikira dipahami, lebih kurangnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang reaksi eliminasi. Nah, perlu diketahui bahwa reaksi eliminasi itu sangat berkaitan dengan reaksi substitusi nukleofilik yang kita bahas di awal. Nah, jadi reaksi eliminasi ini adalah reaksi dua substituen yang mana gugus lepas dan hidrogen dipisahkan dari suatu molekul. Nah, seperti itu. Nah, biasanya reaksi eliminasi ini akan membentuk ikatan rangkap dari bentuk reaksinya. Nah, reaksi eliminasi ini ada secara mekanis juga ada dua. Yang pertama itu adalah eliminasi unimolekuler atau E1. Yang kedua adalah reaksi eliminasi bimolekuler atau bisa disebut dengan E2. Nah, seperti itu pembahasan terkait reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Lebih kurangnya seperti itu yang bisa saya berikan pembelajarannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.